Nggak boleh kita menyampaikan sesuatu yang padahal itu tidak benar adanya. Biasanya bapak ibu yang sering bicarain orang itu kan bapak-bapak. Kalau ibu-ibu kan seringnya nonton bola. Ya ibu-ibu ya. Luar biasa, sering dia melakukan itu. Nah, orang harus terjaga lisannya. Makanya Allah perintahkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 70, ayat 71. Allah berfirman, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sirran wa alaniyah, sendiri-sendiri dia taat kepada Allah, berjamaah pun dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berkatalah yang benar. Jangan menyakitkan perasaan orang lain. Jangan menyakitkan perasaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah, kita telah dipertemukan kembali dalam silaturahim kita untuk bersama-sama mendengarkan nasihat dari guru-guru yang kita cintai, tentunya bersama kita Damai Indonesiaku. Dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita kembali hadir dari Masjid Jami Harokatul Jannah Gadok Ciawi, dan ini adalah masjid di dalam lingkungan Algebra International Islamic Boarding School. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema berkaitan dengan hoax, yaitu berita bohong. Memang benar kita adalah umat akhir zaman yang dilahirkan di mana kita dihadapkan pada fitnah yang kadang-kadang antara kebenaran dan keburukan atau kesalahan sulit untuk membedakan. Inilah kita perlu nasihat dari guru-guru yang kita cinta yang telah hadir bersama kita, Ustadz Said Kutub dan Kiai Haji Idrus Romli. Dan insya Allah nanti seperti biasa di segmen 3, 4, dan 5 kita akan dalami tema kita tentu saja dengan tanya jawab. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan Ustadz Said. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insya'allahu man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه البخاري رواه أحمد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Yang sama-sama kita muliakan Gurunda mulia Kiai Haji Idrus Romli. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup beliau. Para pemirsa TV One di mana saja berada, dan juga jamaah yang hadir di Masjid Harokatul Jannah, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menyikapi berita hoax atau berita bohong? Al-Quran sudah menggambarkan sebagaimana qori kita tadi sampaikan, firman Allah Subhanahu wa taala begitu indahnya di dalam surat Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Orang-orang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau datang kepada kalian orang-orang fasik. Mungkin dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mereka beriman tapi lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka
Apa yang harus kita lakukan? Klarifikasi, tabayun, periksa dulu, hati-hati dalam setiap menyebarkan sesuatu itu. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula Allah jelaskan di dalam surat An-Nur ayat 11, 12, 13, 14, 15. Silakan dibaca, direnungi, dipahami. Dahulu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam surat An-Nur ayat 11-nya, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum, bahwa terjadi fitnah kepada istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisyah. Apa yang terjadi di fitnah? Beliau ini melakukan kemaksiatan dan dosa. Pada saat peperangan, setelah selesai peperangan, beliau ini mencari kalungnya yang hilang. Kemudian beliau lelah, capek, lalu tertidur. Dianggap oleh saudara-saudara sahabat Rasulullah SAW sudah mengikuti kaum muslimin, rombongan yang lainnya. Akan tetapi beliau tertinggal. Apa yang terjadi? Ada sahabat lain, Sofwan, melihat istri Nabi Muhammad SAW tertinggal, lalu diajaklah agar segera bergabung di kaum muslimin. Apa yang terjadi? Terjadi fitnah bahwa istri Nabi Muhammad SAW yang sangat mulia difitnah bahwa ia melakukan perbuatan zina. Na'udzubillah min dzalik. Ini bahaya yang sangat besar. Gak boleh kita menyampaikan sesuatu yang padahal itu tidak benar adanya. Biasanya bapak ibu yang sering bicarain orang itu kan bapak-bapak. Kalau ibu-ibu kan seringnya nonton bola. Ya ibu-ibu ya. Luar biasa, sering dia melakukan itu. Nah, orang harus terjaga lisannya. Makanya Allah perintahkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 70, ayat 71. Allah berfirman, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sirran wa alaniyah, sendiri-sendiri dia taat kepada Allah, berjamaah pun dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berkatalah yang benar. Jangan menyakitkan perasaan orang lain. Jangan menyakitkan perasaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, niscaya dia berkata baik atau diam. Berkata yang mulia lebih baik daripada diam. Tapi kalau khawatir bisa bicara menyakitkan orang lain, menyakitkan saudaranya, ghibah, fitnah, namimah dan sebagainya, ini bahaya luar biasa. Allah akan mengancam mereka dengan siksaannya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga lisan kita. Orang-orang beriman tuh hobinya berkatanya qaulan karima, perkataannya mulia. Qaulan ma'rufa, perkataannya baik. Qaulan sadida, perkataannya benar. Inilah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya kalian diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala amal-amal kalian. Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Oleh sebab itu jagalah lisan kita. Bahkan kalau sekarang gampang tangan kita menginformasikan kepada yang lain, saudara-saudara kita tanpa tahu persis kebenarannya ini seperti apa. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamatlah kita dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'dziratan, ismi Muhammad Irsyad Anadif Sabrina, al-fasl takhassus fil mahadi al-jibra al-islami al-alami. Indi su'alun ya hadratus syekh, kaifa yakunu tabayyun as-sahih? Syukran jazilan. Insyaallah. Ustaz Said Kutub fi Lughawiyah al-Arabiyah, tafadhol. Ya, jadi kita ini luar biasa ya. Pentingnya harus tabayun. Santri kita ini luar biasa. Harus dijelaskan juga pertanyaannya nih pada jamaah. Ya.
Ya pentingnya bagaimana kita harus tabayun, klarifikasi dalam setiap permasalahan ya. Jadi bahkan kita jangankan sesama kita, guru kita aja mungkin ada yang fitnah, betul nggak? Gibah. Kadang-kadang jamaah rajin sholat ke masjid, sholat duha, rajin sholat duha. Kemudian lagi sujud mendengar di belakang nih, ini biasanya bapak-bapak ibu-ibu nih. Bapak-bapak ya, di belakangnya kita lagi sholat, dia bicara orang si fulan seperti ini, orangnya pelit macam-macam. Apa yang terjadi? Kita bilang, kita menikmati, oh begitu ternyata ya. Itu dosanya sama, kita menikmati, betul nggak Bu? Udah nanya belum, benar nggak? Menuduh orang itu salah namanya fitnah. Kemudian menuduh orang itu benar itu namanya gibah. Bagaimana caranya? Selain kita klarifikasi, tanya dan sebagainya, boleh nggak bohong dalam Islam? Bapak Ibu boleh nggak? Ada yang dibolehkan, makanya mungkin pembahasannya nanti ada anak-anak sekarang tahu tuh namanya April Mops, tahu nggak? Saatnya hari untuk ngeprank sedunia ya, bercandaan dan sebagainya. Ini nggak boleh terjadi, nggak boleh terjadi. Yang dibolehkan bohong itu dalam Islam, dalam peperangan boleh nggak? Ada strateginya. Jujur, yang perang ini ada 10 orang, udah aki-aki semua misalnya. Udah tua, nafasnya Senin Kamis, ya kalah perangnya kan? Jujur. Kemudian juga suami istri bicara tentang misalnya kurang baik, dibilang baik boleh nggak? Boleh. Cantik nggak? Bilang cantik padahal enggak misalnya gitu. Betul nggak? Itu membahagiakan saudara kita, membahagiakan pasangan kita dan sebagainya. Kemudian juga boleh nggak? Kita itu mendamaikan orang lain, fa aslihu baina akhwaikum, saling musuhan, A dengan B saling benci, ada nggak teman kita, adik-adik nih ada yang benci nggak? Si A benci B, B benci A, kita hadir menjadi orang yang ketiga, bukan memecahkan, justru kita menyatukan bahwa A mencintai B, B mencintai A, bagus nggak? Bagus, luar biasa. Makanya pentingnya kita tabayun, bahkan juga orang menjelaskan kita nggak langsung percaya, ntar dulu Anda mau fitnah guru saya, Anda mau fitnah teman saya, coba saya tanya dulu. Bisa jadi itu belum pernah terjadi dan sebagainya, makanya kita harus hati-hati. Maka jagalah lisan kita, insya Allah akan selamat. Bahasa sekarang itu jari kita nih, belum apa-apa udah forward aja. Kadang-kadang kita belum pernah baca, udah loncat aja itu. Betul nggak? Jamaahnya bukan di sini, sanaan dikit ya. Belum kita baca. Tadi Anda kan ngirimin informasi. Saya nggak tahu, kok udah sampai, yang penting saya forward aja udah. Nah ini bahaya juga, belum tentu benar. Makanya syarat ibadahnya saya tambahkan tadi dari guru kita. Syarat ibadahnya salah satunya perbanyak puasa. Apalagi di bulan Rajab nih, disunnahkan memperbanyak puasa sunnah. Ini menjaga diri Bu, mau ngomongin orang, mau dengerin yang jelek, ketahan nggak Bu? Mau marah sama orang, sabar, nungguin yang namanya azan maghrib, ya enggak? Nanti saya balas kalau udah azan maghrib. Misalnya sabar, orang pukul kita lempar bunga beserta pot-potnya gitu. Itu namanya marah juga ya. Sabar, menahan diri. Alhamdulillah Ustadz, saya dari pagi sampai maghrib gak ngomongin orang. Alhamdulillah. Tidak seperti tetangga sebelah, kena lagi ya. Terjaga kalau orang puasa tuh lebih terjaga. Lahir batinnya untuk Allah. Jangankan yang haram, siang hari dilarang oleh Allah makan minum, dia tahan. Membicarakan orang dia tahan. Melihat yang diharamkan oleh Allah ditahan. Lantaran merasa apa? Diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nafla Fania Pradani. Now I'm at the first grade of Junior High School of Pesantren Algebra International Islamic Boarding School. Respected Kiai, I have a question. Nowadays, there are so many hoax news. So how we can differentiate between the right news and the hoax news? Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah paham ibu-ibu, bapak-bapak? Saya sendiri juga tidak paham. Silakan Ustadz Said Kutub. Baik, ini bagaimana saya membedakannya? pindah posisi nanti jadi orang Arab, jadi orang bule saya ini bentar lagi ya. Luar biasa pesantrennya ya. Ibu-ibu tahu nggak dia ngomongin apa? Dia ngomongin ibu-ibu tadi. Ibu cantik, soleha ya. Amin. Ini hoax yang baik ini hoax yang baik. Ya, ini pentingnya kita nggak paham kan begitu ya. Jadi bedanya bagaimana tentang berita yang benar atau yang buruk ya. Jadi kita juga harus dapat membedakan
Walaupun zaman sekarang itu susah membedakan mana yang hok, mana yang hak. Betul nggak? Yang batil dan betul. Iya aja lagi, ya kan? Nah ini kita harus waspada. Tadi kata guru kita, Ibunda juga tadi nanya, orang-orang beriman yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman. Itu kalau dipanggil kemungkinannya dua. Kalau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan malaikat Israel ya Bu ya. Dipanggil oleh Allah biasanya dua. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, kutiba alaikumus syiyam. Itu diperintahkan atau dilarang? Alhamdulillah, ini luar biasa paham semua nih ustazah semua ya. Diperintahkan untuk puasa. Kalau tadi ayatnya kaitannya menahan diri dari menjelekkan orang, gibah, fitnah dan sebagainya. Ya ayyuhalladzina amanu juga. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pilihannya pertama adalah perintah, yang kedua adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita orang beriman terjaga lisannya, terjaga matanya, terjaga telinganya. Saya nggak bisa ngadap ke ibu-ibu lama-lama nih karena usianya rata-rata kan 17 jalan Bu ya. Nah, ini luar biasa. Harus terjaga karena ada iman. Selama ada imannya aman. Bagaimana kita membedakan hak dan hok? Kita lihat. Jangankan dari orang biasa atau yang nggak suka dengan agama dan sebagainya, aturan Islam, bisa jadi manusia, guru kita bisa keliru nggak? Guru kita bisa keliru nggak? Orang tua kita, ini kayaknya benci banget sama guru nih. Ya, orang tua kita bisa salah nggak? Yang terlindung dari perbuatan salah itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum tentu benar semuanya. Kalaupun tadi apa yang saya sampaikan keliru, salah dan sebagainya, kita klarifikasi lagi. Bahkan antara ulama dengan ulama kita lihat lagi Quran dan sunnahnya. Yang paling betul, yang paling sahih dan sebagainya. Namanya manusia, tempatnya lupa dan salah. Kita lihat, itu dari orang yang soleh, yang alim. Apalagi teman kita, atau apalagi orang jauh daripada Quran dan sunnah. Cek, makanya klarifikasi, cek and recheck. Ya, dilihat lagi benar atau enggak, ini kira-kira salah atau enggak. Jangan kita nikmatin dulu, oh si fulan begini, fulanah begini dan sebagainya. Padahal itu belum tentu sebenarnya seperti itu. Kita harus banyak belajar ilmu. Kalau kaitannya dengan agama, kita pelajari dulu. Ini benar gak hukumnya? Kalau masalah hukum kita lihat orangnya. Siapa yang memberikan hukum itu? Ulama, Majelis Ulama Indonesia. Tapi kalau nasihat, lihat siapa aja. Unzur maqala wala tanzur man qala. Anak-anak bisa nasihatin orang tuanya enggak? Bisa enggak? Ibu nerima enggak? Kamu nasihatin bapak, kamu belum lahir bapak udah haji. Ada enggak kayak gitu? Harusnya orang tua juga dengerin juga anak-anak, ya enggak? Kemudian juga apalagi anak-anak harus mendengarkan orang tua. Kita lihat dulu benar atau enggak dan sebagainya berdasarkan Quran, sunnah, kemudian berita yang terjadi. Lihat dulu, apalagi anak-anak kita pintar, bisa berbagai bahasa tadi. Ya kan, kalau ibu-ibu nih gurunya semua. Alhamdulillah, wallahu a'lam. Nah, Ustadz Said Kutub mungkin bisa menambahkan, kita kan memang memiliki semangat untuk bisa beramal. Salah satunya adalah melalui broadcast dan sebagainya. Lantas kalau kita hadapi sebagai orang yang awam, khususnya ibu-ibu yang tadi broadcast forward begitu, apakah kita harus minta klarifikasi terlebih dahulu kepada ahli hadis atau bagaimana begitu? Ya. Jadi dalam menuntut ilmu, kata Imam Ali, ala lan tananal ilma illa bisittatin, 6 hal. Dalam menuntut ilmu Bu ya, ada zakain, kecerdasan kita bangun, kecerdasan intelektual, emosional, spiritual dan sebagainya. Kemudian hirsin, ada kesungguhan dalam belajar. Ibu mau belajar dunia, akhirat, yang jelas mengantarkan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kemudian wastibarin, ada kesabaran. Dalam belajar itu harus adanya kesabaran. Jangan hari ini belajar besok udah nguasain. Hari ini ta'aruf, besok nikah, besoknya lagi cerai lagi ya. Harus proses penuh dengan kesabaran dan sebagainya. Dalam belajar juga kayak gitu. Kemudian ada lagi, makanya anak santri kita luar biasa. Selanjutnya adalah wa irsyadi ustadzin, harus ada pembimbingnya, harus ada gurunya, jangan belajar sendiri. Nanti sesatologi ya, sesat kita. Jauh daripada Allah, salah memahami, apalagi memahami Quran dan sunnah. Nanti khawatir, makanya ada pembinaan, ada guru-guru kita, tanya silahkan lebih paham. Terus tingkatkan amal soleh kita, tingkatkan ilmuwan kita. Kemudian
watuli zamanin, waktunya lama, ya. Kita pelajari ini betul atau enggak dan sebagainya, ada pembimbingnya. Kemudian kalaupun kita ada perselisihan saja, kembalikan lagi kepada Quran dan Sunnah. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Balik lagi kepada Quran dan Sunnah. Benar gak nih yang kita pelajari, yang kita pahami dan sebagainya? Bisa jadi benar, bisa jadi salah, dan kita harus ada pembimbingnya. Jangan belajar sendiri supaya kita tidak sesat dan salah. Baik, terima kasih Kiai Haji Idrus Ramli, Ustadz Said Kutub yang telah memberikan nasihat dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan akan memberikan manfaat bagi kita semua. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah dan Indonesiaku untuk hari ini, dan insya Allah besok di Ahad 27 Februari kami akan menghadirkan Ustadz Syauki MZ dan Ustadz Zaki Mirza dengan tema menikmati keuntungan di atas kegaduhan. Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta mendukung acara ini Sarung Wadi Murtadu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu mazida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afad wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina wa rida 'anna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa masyayikhina wa muallimina wa ashabina wa ahbabina wa dhabil huquq alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habib